يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من الرجس ومن دروني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب. Kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan hak kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim rutin yaitu di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali tafsir Jalalain melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 185. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Baik, kembali dalam surat Al-Baqarah 185. Baiklah kita baca terlebih dahulu, kemudian tajwid, makna dan tafsirnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر يريد فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم أن الله أن
فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن ما كتب الله ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan mad tabi'i dad fathah ketemu dengan alifnya alif, rosam kan alif terbagi 31, rosam maksurah dan mamdudah. Ramadan allazi majaiz munfasil karena mad asli disambut oleh alif dalam dua suku kata di atas ya ada alif mamdudah, maka hukumnya boleh dibaca 3 wajah, 2, 4 atau 5 harokat. Ikhfa outsab karena nun sukun ketemu dengan zai sebab ikhfa terbagi 31, akrob, ab'ad dan ausab. Akrob hurufnya 3, ta, dal, to. Ab'ad 2, qaf, kaf. Sisanya ausad 10. Unzila fi hil al-qamariyah alif lam ketemu qaf, di atas al ada sukun, alnya di
baca. Hurufnya ada 14 karena hukum al terbagi dua, ada al-qamariyah, ada asyamsiyah. Al-quru rotabkhim karena sebelum rasukun ada domah. Kur bukan kur tapi kur. Mad badal, alif di atas alif. Qur'anu hudan. Idgham kamil atau idgham bila gunah sabab tanwin ketemu dengan lam. Idgham terbagi dua, ada bigunah, ada bila gunah. Huruf bigunah 4, yanmu bila gunah 2, lam ro. Jadi jangan ditahan. Hudalin tajibul gunah karena nun ditasydid, wajib ditekan. Linna siwabu wabayina tim idgham nakis atau idgham bi guna karena tanwin bertemu dengan mim. Minal huda matabi dal fathah ketemu dengan alif maksurah. Ini alif maksurah namanya, iya tanpa titik. Kalau tadi alif terbagi 3, ada alif rosam lurus, ada alif maksurah bengkok ya tanpa titik, ada alif mam dudah yang kayak bendera. Wa bayyinatin minal huda wal al-qamariyah fur. Rotabhim ada rotabhim, ada ro tarkik. Kalau tarkik sebelumnya kasrah. Qadir basir, ya bukan qadir basir, bukan. Nyengir. Furqa anni paman syahida min. Ihfa ab'ad karena nun sukun ketemu dengan kaf. Kalau tadi nun sukun ketemu shin, ihfa ausat. Kali ini ihfa ab'ad jauh. Minkumush asyamsiyah, alif lam ketemu dengan shin. Ciri yang kedua ada tasdid, yang ketiga alnya tidak dibaca. Kalau tadi al-qamariyah alnya dibaca, ada sukun, hurufnya 14 tapi berbeda. Kemudian minkumus syahru falyasum, ada wakaf apa? Qala al-waqfu ala, berarti lebih tambah berhenti di situ. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sum hanya bawa sum, bukan sekadar falyasum. Jangan, tapi falyasum. Ya. Iya, hanya dibawa, dipentokkan ke dada. Fal yasum. Sum. Kalau qadar kan masih mending. Lailatul qadar. Ya. Wa man ihfa abad. Wa man ka namari don izhar tanwin ketemu dengan alif. Maridun au harfulin ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ada wakaf. Qala al-waqfu ola, berarti berhenti di min ayyamin ukhra yuridumu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Wakaf qala shola al-waslu ola, berarti jangan berhenti di situ. Mana berhentinya?
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullah. Kalau nggak kuat ya, ini tergantung pernapasan. Jadi kembali, wala yuridu bikumul usra, yang bagus, wala yuridu bikumul usra walitukmilul al-qarma tukmilul iddata walitukabbirullah. Asyamsi alamnya lam jalalah tebal, walitakabirullahu ala ma hadakum. Izhar sapawi karena mim sukun ketemu dengan waw. Jika mim ketemu mim, idgham mim. Kalau mim ketemu ba, ikhfa sapawi dalam hukum mim mati, bukan ikhfa iklab, tapi mim mati. Ada izhar sapawi, ada ikhfa sapawi, ada idgham mim. Sampai situ dulu. Terjemahan dulu. Terjemahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sering dibaca di bulan suci Ramadan, terutama para mubaligh. Ceramah kuliah subuh maupun kuliah tarawih, terutama 10 terakhir di bulan Ramadan, di saat tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Dari situ mulai mubaligh bekwar. Artinya apa? Membahas tentang Al-Quran. Nah, apa kata Allah tadi? Firman-Nya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadri minhu. Bulan suci Ramadan yang diturunkan oleh Allah Al-Quran. Dari mana ini turunnya? Minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila sama'i dunya, ke langit dunia. Kapan? Fi lailatul qadri minhu, pada malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Nah, jadi jelas dengan ayat ini tidak boleh ada keraguan bahwa Al-Quran diturunkan bulan Ramadan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini gak akan terjadi di bulan lain kecuali bulan Ramadan. Walaupun ikhtilaf ya para ulama kapan si malam Lailatul Qadar terjadi, itu kan. Nah, itu berbeda pendapat mufassir. Lalu untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan dengan tujuan tiada lain merupakan petunjuk, yakni halun hadian minad dalalati. Bahwasanya keadaan turunnya Quran sebagai petunjuk daripada kesesatan. Jadi orang-orang yang sesat hidupnya berarti enggak berpegang dengan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuknya. Nah, makanya tinggal kita respon kita sejauh mana kita ingin mengenal kandungan kisi-kisi Al-Quran untuk diamalkan, sebab tidak mengenal Islam kalau nggak pernah baca Al-Quran. Karena Quran itu sumber pengetahuan. Ingin tahu? Baca sebuah buku 50 macam ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya, baca itu buku, ya tebalnya seginilah ya. Itu 50 macam ilmu yang ada di Quran. Kita baru-baru 50, satu aja. Iya, kalau seandainya kita tahu bahwa Quran mengandung 50 isinya macam ilmu pengetahuan dari berbagai macam sudut disiplin ilmu, luar biasa. Ya. Lalu apa kata Allah? Sebagai petunjuk linnasi, bagi manusia, siapapun manusianya. Apa kita orang kafir,
orang mukmin, orang Islam atau orang munafik atau orang yang selalu berbuat kezaliman, sekalipun tetap Al-Quran merupakan petunjuk buat manusia. Berapa banyak orang kafir yang masuk Islam disebabkan karena baca Quran, tapi orang Islam yang nggak pernah ibadah malah haram jadah karena nggak pernah baca Al-Quran, gitu kan? Kalau mereka sering baca Quran, rajin tola'ah, memaknakan, menafsirkan Quran, saya yakin mereka tidak bakalan melakukan kezoliman dalam masa hidupnya, sebab di Quran banyak menjelaskan tentang hal itu. Nih, kembali. Linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi petunjuk buat manusia dari kesesatan, dan yang menjelaskan ayatin wadihatin, yang menjelaskan minal huda dari petunjuk tersebut apa? Wal furqan, yani bima yufriki bainal haqqi wal batil. Furqan artinya dari apa yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hak kebenaran, batil kejelekan atau keburukan, kejahatan. Itu Quran sudah menjelaskan di dalamnya. Contoh kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil kalau kamu tahu. Itu Allah sudah mewanti-wanti. Jangan coba-coba kita mencampur adukan yang benar dengan yang kagak benar. Loh, kenapa? Karena di ayat lain, innal batila kana zahuqa, kebatilan Allah akan bongkar. Betul enggak? Betul enggak? Kasus-kasus di kalangan para pejabat maupun di kalangan siapapun yang melakukan kezaliman, korupsi, manipulasi, suap menyuap dibongkar oleh Allah, apakah melalui anaknya, keluarga, temannya, atau satu jabatan. Itu kan? Ini banyak kasus terjadi. Yang membongkar terkadang dirinya sendiri. Banyaklah contoh. Yang membongkar terkadang anaknya sendiri. Dengan penuh kesombongan, menunjukkan hasil bapaknya korupsi, membeli mobil yang mewah, pakai pakaian yang mahal, beli tas harganya puluhan juta. Lah dari mana ini duit? Sementara gaji sudah diketahui. Nah, ini akhirnya Allah bongkar melalui anaknya, ya, atau melalui pribadinya sendiri, ya. Nah, ini kembali, makanya ini Quran Al-Furqan bima yufriqu tadi bainal haqqi wal batil. Bahwa Quran adalah merupakan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi hindari kebatilan, sebab suatu saat Allah akan bongkar. Allah akan memberikan informasi kepada publik atau manusia, apalagi sekarang zaman digital, zaman now, yang semua serba transparan, dipiralkan langsung ramai di masyarakat. Ini contoh. Lalu yang kedua, paman syahida ay hadara minkum syahra falyasum. Barang siapa yang ada, yang hadir, yang menyaksikan bulan Ramadan minkum syahra, di antara kamu bulan tersebut, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Yang disebut puasa Ramadan, karena Ramadan tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan, puasa wajib, ya. Ini falyasum. Lalu dispensasi Allah, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang ada dalam kondisi sakit, atau awala safarin, atau kondisi dalam keadaan perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Fa'iddatu, berapa jumlah yang dia tinggalkan di saat dia sakit. Kita bulan Ramadan sakit,
Apakah di rumah atau di rumah sakit? Berapa hari? Seminggu. Enggak boleh berpuasa kata dokter. Maka kita harus makan minum untuk menormalisasikan kita punya sirkulasi darah atau fisik kita. 7 hari berarti kita harus bayar qadha 7 hari min ayyamin ukhur, di hari yang lain. Kapan aja setelah bulan suci Ramadan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya, artinya jangan ditunda. Oh, ntar aja masih lama ini bulan Ramadan, mati di tengah jalan. Sementara utang puasa belum bayar. Siapa yang harus bayar? Coba. Itu kan. Nah, ini kembali. Jadi makanya min ayyamin ukhur ay taqaddama mislu wa qarrara li alla yutawahhama nuskhihi bi ta'mimi min syahida. Telah berlalu perumpamaan seperti itu yang diulang-ulang supaya tidak menyangka untuk nuskhihi bi ta'mimi dalam rangka istilahnya karena menyempurnakan, ya. Ini tak bitamim secara umum daripada syahid yang ada di bulan suci Ramadan. Kalau sakit, kalau dalam berpergian boleh berbuka puasa. Itu dispensasi, rukhsah, keringanan dari Allah buat hambanya. Coba, kebijakan Allah kayak apa? Kita sakit, kalau kita nggak buka, nggak makan minum, sakit akan lebih parah alias kronis. Maka suruh makan dan minum. Kalau itu kata dokter. Tapi kalau kata hawa nafsu sih jangan. Ya. Daripada ente puasa badan ente makin kurus, mendingan jebol aja deh. Ntar bayar habis lebaran umpamanya. Padahal kondisi ya cuman puyang doang sedikit. Cuman batuk-batuk doang. Gitu kan? Itu jangan itu hawa nafsu. Nyeselnya nanti orang lain habis lebaran mereka buka, kita puasa, kira-kira gimana? Makanya baginda Rasulullah SAW menyabdakan dalam sebuah hadis, man aftara yauman fi ghairi rukhsatin rakhasallahu saumad dahar. Barang siapa yang jebol 1 hari aja, enggak sakit, normal, sehat, dibayar seumur hidup, enggak bakalan impas. Yang 1 hari itu gara-gara sengaja, lawang sehat. Rupnya al-qalamu an salasin, hukum diangkat oleh Allah dengan sebab 3. Pertama gila, yang kedua bayi, yang ketiga orang yang tidur terus menerus, itu hukum diangkat. Artinya nggak disiksa oleh Allah kalau ada orang 3 macam. Orang gila, bayi, orang yang tidur terus menerus. Nah, kalau kita nggak mau puasa, tinggal pilih tuh yang 3. Mau tidur terus menerus, atau mau jadi orang gila, atau bayi ajaib. Tahu bayi ajaib? Udah berkumis, berjenggot, nggak puasa. Itu namanya bayi ajaib. Ya, kan banyak suka begitu kan? Apalagi Jakarta, puasanya terkadang sehari puasa, 2 hari puasa, 3 hari. Mulai Masya Allah. Yang salat tarawih malam pertama penuh masjid musola, luar biasa. Kita merasa bangga, bahagia saudara kita yang gak pernah sholat tapi tarawih, alhamdulillah sholat. Berapa hari kira-kira? Berapa hari kekuatan? Seminggu jamaah, bukan semakin mundur malah makin maju. Tadinya penuh, sekarang mulai kendor sedikit-sedikit, akhirnya tinggal alhamdulillah Sya'ban singgah seperti itu. Jangankan kondisi normal, waktu corona aja tetap tarawih jalan terus padahal lagi ada corona. Ya, tanpa menghiraukan apakah itu membuat mati manusia dengan sebab corona, tapi alhamdulillah jamaah enggak ada yang mati disebabkan karena corona. Malah yang takut dengan corona yang pada mati. Tuh, makanya jangan ditakuti. Takuti cukup hanya Allah.
Kalau terjadi lagi nih sesuatu bencana apapun yang mematikan, karena sudah saya dengar 24.000 penyakit melalui nyamuk yang akan dikirim ke Indonesia, beberapa belahan daerah termasuk DKI. Ini yang bisa membunuh katanya, karena saya dengar dari jamaah dia bertanya itu 24.000. Kalau 24.000, nah di Jakarta umpamanya 10.000 aja, berarti yang kena kita kena nggak kira-kira? Itu jangan dipikirin, jangan takut. Ya, kenapa? Manusia boleh. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Manusia boleh punya program, punya rencana. Tapi sebaik-baiknya rencana siapa? Saya katakan, apakah mungkin terjadi manusia bisa memproduk satu binatang yang tanpa nyawa? Sedangkan yang bisa membuat nyawa cuma siapa? Cuman Allah. Manusia boleh menjadikan sesuatu yang persis. Saya ketika bawa anak cucu mau beli sesuatu, dia nggak tahu kali itu patung, dicolek-colek, dipegang-pegang, nggak tahunya nggak jalan juga. Lawang patung persis kayak itu kan. Apalagi zaman teknologi sekarang, berbagai macam sudah disiapkan orang kafir untuk melakukan dari urusan ibadah sampai haram jadah. Ya saya nggak bongkar lah. Ya ini naudzubillah min dalik. Hati-hati. Ini kembali. Jadi kata Allah itu dispensasi rukhsah buat orang beriman umat Rasulullah, boleh nggak puasa di saat kondisi sakit atau dalam keadaan perjalanan. Tapi jangan sebelum berjalan udah buka duluan. Jangan nyerah duluan. Ini kan terkadang ini sering terjadi nih. Saya aja sendiri waktu kecil mau pulang kampung, padahal masih 2 hari puasa. Nah, jangan masak ya, kita mau pulang kampung besok. Suruh jangan puasa tuh, apalagi yang ke Kuningan, ke Jogja, ke Jawa. Padahal belum berangkat kan. Nah, kira-kira berangkatnya jadi nggak? Jadi nggak? Wallahu alam, yang tahu kan Allah. Begitu mau berangkat pagi habis subuh, malamnya muntaber. Dirawat di rumah sakit, nggak jadi. Nah akhirnya puasa kagak, pulang juga. Itu nggak boleh seperti itu ya. Nah ini sering, terutama orang-orang daerah atau kalau pulang kampung padahal puasa masih beberapa hari, tapi ketika mau berangkat pagi konon jangan puasa. Padahal yang nggak puasa itu dalam perjalanan itu kan belum jalan. Udah jalan belum? Belum. Dalam perjalanan baru seandainya kita muntah, tapi muntah pun yang nggak sengaja. Kalau sengaja baru batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Kita naik kapal laut, kan biasanya tuh udara laut kayak apa? Terkadang sering muntah. Itu muntah kan nggak sengaja, kecuali sengaja dimuntahkan supaya puasanya batal. Ya. Ini contoh. Jadi kembali tadi itu dispensasi atau rukhsah dari Allah bagi mereka yang dalam keadaan kondisi sakit dan berpergian, silahkan tidak berpuasa, namun faidatu min ayamin ukhra. Dia harus istilahnya membayar berapa banyak puasa yang ditinggal waktu sakit atau dalam berpergian. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usra. Coba, tujuan Allah memberikan dispensasi tersebut kepada hambanya karena dalam kondisi sakit, badan bukan segar malah semakin lemah dan lemah. Nah kalau nggak makan nggak minum kira-kira jangankan kondisi sakit, sehat aja kalau nggak minum nggak makan kira-kira nggak? Ya. Ini contoh. Jadi makanya itu merupakan hal kata Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu merupakan kehendak Allah buat kalian semua dalam memudahkan, sebab Allah tidak ingin mempersulit kamu, enggak. Ya. Jadi Allah
nggak menginginkan mempersulit orang beriman umat Rasulullah dalam segala hal. Contoh, jika kita sakit nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring, nggak bisa celentang, apalagi? Apalagi? Kalau nggak bisa semua kan baru disolatin, itu kan? Nah, itu yang namanya keringanan. Sebab kalau memaksakan kita diri, apalagi terkena penyakit vertigo, dunia berputar. Itu kan? Kalau bahasa dulu 7 keliling, ya 7 keliling. Makanya jamaah ada yang datang kemarin, udah beberapa hari di Jakarta berobat kena penyakit vertigo, udah berobat ke beberapa rumah sakit, nggak kunjung sembuh. Saya sarankan ke dokter Sukirman. Di mana? Di Sumur Batu. Sumur Batu nih, lurus ke sana, mau ke Cempaka Putih, belok kiri, dari kiri, kemudian ada belok ke arah kanan menuju Cempaka Putih, Mall Cempaka Putih ya. Di situ ada rumah dengan tulisan Dokter Sukirman. Nah itu saya bilang coba ke sana. Ya, tapi awas, saya kasih tahu, minimal bawa duit 1 juta. Sebab kalau cuma 200 nanti suruh pulang lagi. Gitu kan? Nah, ini contoh, makanya saya kasih tahu sebagai syariat atau usaha untuk berobat. Ya. Karena saya sendiri alami dulu. Saya habis puasa minum Sprite. Saya dulu kalau ceramah suka mintanya Sprite kan. Di daerah di kota mana aja kalau ceramah saya mintanya Sprite. Nggak taunya ada dampak buat manusia yang sering minum Sprite. Begitu habis buka minum Sprite langsung muntah, langsung kepala muter, semua seakan-akan ranjang muter, tembok juga ikut muter. Itulah 7 keliling. Itu kan. Nah, kemudian berobat, nggak kunjung sembuh. Tapi ada yang menyarankan coba ke sana. Itu namanya syariat. Hakikatnya tetap Allah yang bukan cuman secara spesialis itulah. Ya, ini kembali tadi. Jadi tujuan Allah memberikan keringanan kepada hambanya. Boleh nggak puasa bagi yang sakit atau dalam berpergian, boleh. Itu Allah menghendaki kemudahan buat kita. Allah tidak menginginkan kesulitan buat hambanya. Bahkan dalam ayat lain dia katakan wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ya Allah, jangan kau bebani aku yang tidak sanggup untuk memikulnya. Nah, itu Allah memberikan dispensasi juga. Jadi kalau kita nggak sanggup melakukan sesuatu, Allah Maha tahu. Yang penting kita udah konsekuen dengan perbuatan yang sering yang kita lakukan dalam kewajiban maupun yang sunnah secara rutin. Allah Maha tahu. Yang terakhir tadi, yaitu ini walida abaha lakumul fitr, yaitu fil mardi wasafari walikauni dalika fi maknal illati aidon lil amri bisaumi atpun alaihi. Yang dimaksud tafsir Jalalainnya adalah yang dimaksud yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang demikian itu Allah membolehkan bagimu untuk buka dalam kondisi sakit. Kalau menurut dokter, jangan menurut diri sendiri. Sebab menurut diri sendiri itu jelas hawa nafsu setan. Ya, nah, makanya kata dokter, Bapak jangan puasa dulu ya besok. Tapi pun terkadang kalau kita masih ingin mencoba kekuatan sampai di mana sih? Nah, mana yang kita harus yakini, Allah atau dokter? Dokter itu Allah. Kalau mungkin ma'rifat pada Allah begitu tingginya, saran dokter dia koreksi diri. Kira-kira kuat tapi enggak, kuat atau enggak. Bismillah, kuat. Ternyata begitu puasa, kuat. Ya, malah makin sehat. Ini terutama yang penyakit lambung nih.
Belum apa-apa dia ngomong, mah besok nggak puasa, kenapa? Takut lambungnya kumat. Padahal belum. Padahal kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat. Itu kan jaminan dari Nabi. Sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ini baru punya lambung doang, udah besok ngomong, mah nggak puasa ya, kenapa? Takut lambungnya kumat, padahal belum. Nah itu kan kembali tergantung keyakinan kita. Kalau kita keyakinan sehat, sumu tasihu, kata Rasulullah, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ini kan jaminan dari Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kalau ikut aturan Allah pasti akan sehat. Contoh nih, ada seorang abid, dia ahlul ibadah, tidak lepas dari wudu, bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran saja. Dimanapun kemanapun dia pergi nggak lepas dari wudu. Pada suatu saat dia punya penyakit mata yang kata dokter kronis. Ya, nah kronisnya ini saran dokter nggak boleh kena air. Kata dokter nih. Lalu begitu saran dokter, Pak, tolong jangan sampai mata Bapak terkena air. Saya nggak jamin akan sembuh dan cepat sembuh kalau kena air. Ini tolong minum obat. Udah, ceritanya pulang nih pasien nih, si abid tersebut, ahli ibadah. Sampai di rumah, orang kalau sudah biasa melakukan sesuatu kebaikan, kira-kira nggak ngerjainnya gimana? Nggak enak kan? Sayang, dikejar-kejar dosa gitu kan. Kalau yang udah biasa. Contoh aja, Bapak biasa ngaji subuh, nggak ngaji, kira-kira gimana? Walaupun ada ujung berung sana, walaupun ada di kampung, tapi ingat pikirannya kemana? Ke masjid. Ya Allah, biasa dengerin ceramah nih Sabtu subuh, ini di kampung, mah besok mau pulang buru-buru ke Jakarta lagi, kenapa? Rugi soalnya nggak ngaji. Tuh, itu ada cinta kepada dan merasakan manisnya ngaji, gitu kan? Nah ini. Tapi kalau yang nggak pernah ada rasa cinta dengan pengajian, jangankan di kampung, di sebelah aja. Nah, itu naudzubillah min dari umpamanya. Ya, ini. Jadi kembali tadi walitukmilul iddata likatabillahi mahadakum alakum tashkurun. Tujuan Allah sempurnakan oleh kamu puasa kamu bitahfif wa tasydid, dengan ringan sekalipun berat. Kembali tadi tuh yang punya penyakit mata, begitu diambil wudu ternyata matanya malah sembuh. Begitu dokter ketemu, alhamdulillah Pak udah sembuh ya, alhamdulillah, minum obat ya? Enggak sih. Cuman saya pakai wudu aja. Karena saya yakin dengan wudu Allah pasti. Dia lebih yakin pada siapa? Allah daripada kalau kita sama dokter apa sama Allah. Nah, lagi walitukmilul iddata, sempurnakan puasa kamu sesuai dengan perhitungan, yaitu iddata saumi Ramadan. Walitukbakabilu, setelah melaksanakan menyempurnakan puasa selama 1 bulan, hendaklah kalian bertakbir memuji asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zayyinu ayyadakum bitakbir, hiasi malam takbiranku dengan takbir ala mahadaku. Kenapa kita diperintahkan untuk bertakbir setelah menyempurnakan puasa? Ala mahadakum wa la'allakum tashkurun, atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kamu supaya kamu jadi orang yang bersyukur. Wallahu alam bisawab. Nggak sampai lanjut ya, sampai situ. Wa la'allakum tashkurun. Nanti wa idza salaka ibadi, apabila bertanya-tanya kepadamu tentang aku, kata Allah, ini jawabannya nanti yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang kita baca kelak di yaumil kiamat dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan zikir toh. Waliyatafaddal masyaallah.